Terima kasih Anda masih bersama kami. Ribuan penumpang berdesakan dan berjubel masuk ke kapal Gunung Dempo tujuan Makassar di Dermaga Gapura, Surya Nusantara, Tanjung Perak, Surabaya, Minggu siang. H+6 Lebaran ini menjadi puncak arus balik Lebaran moda transportasi kapal di Tanjung Perak karena bertepatan dengan keberangkatan 3 kapal Pelni dari Surabaya ke Balikpapan, Makassar, serta Kumai, Kalimantan Tengah. Ribuan penumpang berjubel berdesakan masuk ke kapal Gunung Dempo di Dermaga Gapura Surya Nusantara Surabaya Minggu siang. Sebanyak 1.326 penumpang kapal motor Gunung Dempo tujuan Makassar yang berangkat pukul 12 siang. Penumpang mengatakan memilih perjalanan balik pada H+6 Lebaran karena mendekati hari masuk kerja. Balik kemana ini, Bu? Mau balik ke Ujung Pandang, Ujung Pandang, Makassar. Ya. Ini ikut program balik gratis atau gimana? Tidak. Tidak, ini komersil biasa ya, Bu ya? Komersil. Ya. Oke. Kenapa memilih hari ini, Bu, untuk balik? Kalau balik gratis takutnya nggak dapat tiket. Oh gitu, akhirnya ikut. Nah, keburu mau kerja. Tanggal berapa masuknya emang, Bu? Masuknya tanggal berapa kerjanya? Oh, tanggal 9. Tanggal 9 ya? Iya. Ya. Mau tujuan kemana, Pak? Makassar. Makassar. Iya. Ini mau balik ya? Balik ke rumah. Oh, balik ke rumah ya? Balik ke rumah. Sebelumnya mudik kemana ini tadi? Jawa Tengah, Jawa Sragen. Tengah, Sragen. Oke, siap. Ya. Ini naik kapal apa hari ini? Gunung Dempo. Gunung Dempo. Gunung Dempo ya? Iya, iya. Itu ikut program balik atau Tiket gimana? gratis ya. Tiket gratis ya? Iya, iya. Itu sudah pesan berapa lama? Itu sekitar tanggal berapa itu? 1 minggu ya. 1 minggu yang lalu ya? Iya. Seneng Pak ikut mudik balik gratis? Mudah-mudahan tahun depan Ada lagi ya? Pada H+6 Lebaran ini jadi puncak arus balik Lebaran di Dermaga Gapura Surya Nusantara Tanjung Perak Surabaya karena ada 3 kapal motor PT Pelni yang berangkat dari Dermaga Gapura Surya Nusantara. 3 kapal Pelni yang berangkat yakni kapal motor Gunung Dempo tujuan Makassar membawa 1.326 penumpang, kapal motor Lawit tujuan Kumai, Kalimantan Tengah membawa 1.100 penumpang, serta kapal motor Dorolonda tujuan Balikpapan membawa 2.200 penumpang. 1.100-an penumpang. Nah, nanti disambung lagi besok tengah malamnya ada KM Dorolonda. Nah, KM Dorolonda itu tujuan Balikpapan. Nah, itu nanti sampai saat ini jumlah penumpang yang sudah membeli tiket dan terdaftar tiket sekitar 2.200 penumpang untuk KM Dorolonda. Jadi saya rasa mungkin untuk hari ini ya itulah kapal yang akan berangkat dari Pelabuhan Surabaya yang dengan tujuan Makassar, Kumai, Pangkalan Bun, dan Balikpapan untuk besok paginya di Sumur. Prediksinya apakah puncaknya itu hari ini Pak untuk arus balik? Prediksinya hari ini. Tanya penumpang komersil, 3 kapal motor Pelni tersebut juga membawa penumpang balik gratis. Total berjumlah 1.100 penumpang. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Belasan warga di Kabupaten Kediri mengeluhkan kondisi sumur air yang mendadak keruh dan beraroma bau tidak sedap. Kondisi tersebut diduga muncul setelah adanya pembuangan limbah pabrik gula di dekat permukiman. Kondisi sumur air milik warga desa Plosolor, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri yang biasanya bening, keruh dan mengeluarkan bau tak sedap. Perubahan air sumur yang biasa digunakan keperluan sehari-hari seperti memasak dan mencuci ini diduga tercemar limbah. Sedikitnya 15 sumur air yang tercemar. Kondisi itu dialami belasan warga sejak 3 bulan yang lalu. Salah satu warga menduga sumur tersebut tercemar setelah adanya pihak pabrik gula yang membuang limbah di area dekat permukiman. Salah satu warga setempat mencoba membersihkan sumur tersebut namun hasilnya tetap keruh. Kini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia harus membeli air dan menumpang di tempat lain. Ya hampir sudah 2 bulan ya. Ya awalnya kan ya, antara 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan lah. 2 bulan. Ya awalnya kan ya kayak ada minyak itu loh. Terus lama-lama warnanya berubah hitam. Pertama hitam, terus lanjutnya putih. Sampai sekarang keruh kayak ada itu, udah apa itu? Korosi. Udah kayak nayang-nayang gitulah.
Terus nggak ada jentik-jentik itu. itu bisa dipakai atau enggak, Pak? Nggak bisa. Setelah itu. Kami dari desa sudah melakukan pertama uji lab dari pihak dinas kesehatan bahwa hasilnya air tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian uji lab yang kedua dari dinas lingkungan hidup Kabupaten Kediri, itu hasilnya keterangannya belum jelas, tidak ada keterangan. Kemudian kami sudah menyampaikan ke pihak HGO, Puslit PG Pesantren Baru, sampai sekarang belum ada respon dan tanggapan. Kemudian saya memberikan surat kepada Pak Camat agar untuk dilakukan mediasi antara pemerintah desa, HGO, dan masyarakat. Belasan warga yang berada di RT 2 RW 3 Kelurahan Plosolor sendiri berharap agar kondisi sumurnya kembali seperti semula. Pasalnya, selama ini mereka mengandalkan air sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Danus Kendro melaporkan dari Kediri. Kandang berisi ribuan ayam milik warga di Magetan ludes dilalap api. Kencangnya hembusan angin membuat proses pemadaman sulit dilakukan. Asap tebal hitam membumbung di area persawahan dekat permukiman warga Desa Lambean Wetan, Kecamatan Lambean, Kabupaten Magetan. Kencangnya hembusan angin membuat api membesar dan membakar kandang ayam milik Karmanto yang berisi sekitar 15.000 ekor ayam. Kebakaran ini terjadi ketika dua penjaga kandang tengah tertidur di ruang depan. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di ruang pemanas. Api baru berhasil dipadamkan setelah 3 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Magetan dikerahkan. Ya, saya tahu kan saya di sawah itu sebelahnya itu ada asap yang saya lihat sudah mengepul itu, pertolongan nggak bisa dapat karena ada angin yang begitu kencang, langsung api membara. Di perkiraan antara konsleting listrik itu sementara konsleting listrik sama pemanas. Pemanasnya saat dari arang. Tapi nggak ada orang ya Pak ya saat itu? Ini tadi untuk dugaan sementara dari open ayam karena kandang dalam keadaan open. Berarti ini kandang itu masih difungsikan dan ada isinya, Mas? Dan masih difungsikan dan ada, ini tadi belum kelihatannya baru datang. Laporannya ada berapa ribu ayam, Mas, yang ikut terbakar? Laporan untuk ayamnya tadi kurang lebihnya sudah difungsikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kandang berikut 15.000 ekor ayam yang baru datang berusia kurang dari 1 bulan hangus terbakar. Akibat kebakaran, peternak merugi hingga puluhan juta rupiah. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan. Momen libur Lebaran membawa berkah bagi penjual makanan tahu takwa khas Kediri. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.